guys, nama saya Markus Marmata. Halo, nama saya Zuleki Yulian. Halo, nama saya Samuel Perlindungan Sipahuta. Halo, nama saya Dua Firtinus Sagala. Selamat siang, Ya, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya ya. Jadi kami dari Angkatan 24 dari kampus Temutismat ingin mewawancari terkait tugas UAS kami tentang etika profesi IT yang diampuni oleh dosen matkul, dosen Muhammad Iqbal. Oke. Boleh tahu nama sebagai kepala sekolah, nama izin perkenalan diri Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Huliman M.Com selaku Kepala Sekolah di SMA Dr. Wadin Surosodo. Dan saya juga menyampaikan apresiasi ya, terima kasih kepada STM Time yang sudah menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ke lokasi sekolah dan menjadikan SMA Dr. Wadin Surosodo sebagai tempat pengambilan data mungkin ya, tempat penelitian untuk mata kuliah etika dan profesi ya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing ya, karena sudah berhasil ya membimbing mahasiswa sampai dengan titik ini. Kami kan mau mewawancari terkait etika profesi IT Jadi kami setidaknya ingin mewawancari sebanyak 9 pertanyaan ya. Baik. Nggak apa-apa kan saya izin? Silakan. Jadi yang pertanyaan pertama nih menurut sebagai kepala sekolah, budaya kerja seperti apa sih yang ada di SMA Wahidin ini Oke, baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi terkait dengan budaya kerja di SMA Dr. Wadin Surosodo, pada dasarnya adalah budaya kerja yang berbasis kepada kerjasama, ataupun cooperation, ataupun teamwork. Karena di lingkungan SMA Dr. Wadin Surosodo kita sangat percaya bahwasannya kekuatan teamwork itu lebih luar biasa. Yang ada adalah super team, tidak ada lagi pada saat ini namanya Superman. Kita yakin bahwasanya dengan kontribusi dari setiap pribadi warga sekolah yang tergabung menjadi satu tim, terus saja kontribusinya itu akan lebih luar biasa. Jauh lebih luar biasa daripada kontribusi pemikiran dari satu orang saja. Dan dari kata super team, kita bisa mengambil tim. Ya, tim itu terdiri dari huruf T, E, A, dan M. Dan kalau kita mengambil dari motivasi berbahasa Inggris, maka T itu adalah together, kemudian E itu adalah everybody, kemudian A itu adalah achieve, kemudian M itu bisa more, M itu juga bisa berarti miracle. Jadi artinya bersama-sama. Ya, maka setiap pribadi dalam tim itu akan memperoleh lebih atau memperoleh keajaiban. Jadi kita sangat yakin sekali budaya kerja berbasis kepada kerjasama ataupun teamwork. Sangat menginspirasi sekali saya. Ya. Oke, Sir. Untuk yang kedua itu, kebiasaan yang sering dilakukan oleh guru dan staf di Wahidin itu bagaimana, Sir? Ini lebih ke ini sih kayak misalnya nih ada hari jadi Wahidin kan kegiatan apa nih yang akan dilakukan oleh pihak sekolah saat kegiatan itu berlangsung gitu, atau kegiatan itu yang terjadi. Baik ya. Jadi terkait dengan kebiasaan ya yang dilakukan di SMA Dr. Wadin Surosodo, setiap tahunnya kalau kita sebut itu adalah best practice lah. Seharusnya ini bisa menjadi praktek baik, yaitu di mana karena kita adalah sekolah nasional ya, dan juga sekolah pembauran. Ya, jadi artinya murid-murid bisa saja berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya, untuk itu sekolah setiap tahun pastinya ada mengadakan ataupun menyelenggarakan kegiatan perayaan keagamaan. Dan pada saat kegiatan perayaan keagamaan dilakukan, maka bisa saya juga turut mengundang warga sekolah dari keagamaan yang berbeda. Yang tujuannya itu adalah bisa menunjukkan satu kebersamaan dan kekompakan. Selain daripada kebiasaan berupa agenda tahunan yang tadi kita sebut sebagai best practice, maka sebenarnya kebiasaan itu kita yakin dibentuk secara kesehari-harian. Jadi ya sehari-hari itulah yang membentuk kebiasaan pada akhirnya. Jadi untuk kebiasaan itu program yang kita jalankan dalam bentuk kebiasaan itu adalah 8K. Ya, baik. 8K itu bisa menjadi namanya kecakapan hidup. Jadi kalau 8K itu kita bisa singkat menjadi batik seri,
ya. Kita bisa batik seri L, ya. Apa tuh batik seri L? Jadi B-nya itu adalah bersih, ya. A-nya itu adalah aman, T itu adalah tertib, I-nya adalah keindahan, indah, kemudian K-nya itu adalah kekeluargaan, kemudian tadi seri L ya, jadi SE-nya itu adalah kesehatan, sehat, kemudian RI ya, RI itu adalah kerindangan, dan juga L itu adalah literasi digital. Artinya kita juga ingin ada kebiasaan-kebiasaan baik pada saat mengakses ya media-media ataupun informasi-informasi dari dunia digital sehingga bisa memilah ya, bisa lebih bijak. Bukan hanya untuk murid ya, tapi juga untuk warga sekolah lainnya. Jadi ada kebiasaan dalam bentuk yang kita jalankan keseharian, yaitu yang kita sebut sebagai budaya 8K. Yang kita harapkan betul-betul bisa menjadi nilai yang dianut atau nilai yang betul-betul dijalankan bersama. Ya, kebiasaan baik yang menjadi nilai yang dianut dan dihormati, dijalankan bersama, seperti itu. Wah, pantas ya, berarti SMA beberapa alumni Wahidin ini sangat baik, terkenal gitu, tamat dari Wahidin ini. Ya, saya juga yakin ini adik-adik mahasiswanya akan terkenal pada suatu saat itu, ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga ini, Sir. Ya. Bagaimana cara yayasan mengajarkan sikap disiplin kepada guru dan staf di di SMA Wahidin ini, Sir? Disiplin ya. Ya. Oke. Jadi biasanya, ada pada dasarnya visi dari yayasan ya. Kemudian visi dari yayasan itu diterjemahkan ke setiap unit ya. Contoh kalau di sini berarti menjadi visi sekolah di tingkat SMA. Terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ataupun berfokus kepada disiplin dari guru dan staf ya. Tentu saja ada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari yayasan ya. Pada saat seseorang, baik itu melamar menjadi guru maupun melamar menjadi bagian dari staf, yang harus dipatuhi dan dipahami bersama di awal. Artinya, jikalau yang bersangkutan memang setelah memahami ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari yayasan, maupun dari unit masing-masing, dari unit SMA misalkan, jikalau dirasakan adalah ketentuan yang bisa dijalankan, dipatuhi, dan menjadi satu kebiasaan, bisa menjadi satu nilai yang dijalankan bersama, maka ya disiplin itu akan berjalan lebih baik. Tentu saja jikalau dalam perjalanan ada yang melanggar kedisiplinan, tentu saja ada tahapan-tahapan yang kita lakukan ya. Jadi apakah pertama kita biasa lakukan coaching ya, ataupun bisa juga mentoring. Ya, mengapa ketidakdisiplinan itu terjadi? Terus saja kita harus tahu mengapa itu terjadi. Dan marilah kita sama-sama mencari solusi supaya kedepannya itu lebih baik, tetap disiplin, itu bagaimana? Karena itu adalah kondisi ideal ya, di mana sesemua dari warga sekolah ataupun ya pelaksana di dalam sistem organisasi ini bisa menghargai sistem. Yang kata lain ya disiplin, seperti itu. Terus nih Sir kan ada pertanyaan keempat nih Sir kan. Apakah hubungan antar guru dan staf di SMA Wahidin ini terjalin dengan baik? Guru dengan staf. Staf. Oh, oke. Ya sangat bersyukur sekali lah ya. Mungkin juga dengan segala kami yakin dukungan ya dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa juga. Kemudian juga dukungan dari yayasan ya. Hingga saat ini secara umum ya hubungan antara guru dan staf terjalin dengan baik. Mengapa harus baik? Ya, karena memang selalu saja nanti akan ada koordinasi di mana guru perlu koordinasi dengan staf. Staf juga perlu koordinasi dengan guru. Jadi pada dasarnya guru dan staf itu saling membutuhkan. Ya, maka kerjasama kembali lagi kepada budaya kerjasama atau teamwork ini sangat penting sekali. Kalau sudah memahami namanya kerjasama ataupun teamwork, maka mudah-mudahan hingga ke depannya tetap terjalin dengan baik hubungannya. Kalaupun di dalam menjalankan sistem ada terjadi perbedaan pendapat, itu adalah hal yang wajar. Itu namanya bumbu-bumbu organisasi. Ya, jadi supaya semuanya itu bisa senantiasa think out of comfort zone itu harusnya bagaimana. Tapi pada dasarnya itu terjalin dengan baik hubungan antara guru dan staf.
hingga saat ini. Dan itu juga doa kita ke depannya. Setuju ya? Setuju. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, Sa. Bagaimana sih sikap guru dan staf ketika menghadapi masalah di lingkungan sekolah? Gitu. Ibaratnya misalnya ada nih pertengkaran antara kelas ini dengan kelas ini, atau ibarat ada selisih paham lah antara guru sama guru. Itu gimana sih? Saya sebagai Oke. kepala sekolah. Oke, baik ya. Sebagai kepala sekolah tentu saja penanganan terkait dengan adanya satu mungkin masalah ataupun tantangan terjadi bisa berbeda ya, tergantung ya kategori mana yang mengalami masalah. Apakah guru dengan guru, apakah murid dengan guru, ataukah staf dengan guru, ataukah staf dengan murid. Terus saja penanganannya itu bisa saja berbeda-beda. Dan tentu saja penanganan ini harus betul-betul mempertimbangkan ini ya, hal-hal yang baik untuk kedepannya. Artinya baik setelah ditangani ya, baik untuk kedua belah pihak. Setelah ditangani, maka itu menjadi bahan refleksi ya, atau bahan introspeksi diri bagi kedua belah pihak. Jadi biasanya kita akan memulai dulu penyelesaian satu masalah itu dengan komunikasi. Duduk bersama, sambil diskusi mengenai masing-masing itu harus melihat ke dalam diri masing-masing. Tentu saja setiap orang itu kita yakin tidak sempurna, betul? Betul ya, jadi masing-masing akan merefleksikan ke diri sendiri. Yang tadi yang saya lakukan, apa saja yang mungkin tidak tepat, sehingga mengakibatkan yang lain itu tersinggung atau marah. Demikian juga pihak yang lainnya. Jadi sama-sama itu lakukan introspeksi diri dulu. Nah, barulah dari sana kita mulai mengarahkan kepada jalan keluar atau solusi. Selama masing-masing tidak dalam posisi refleksi diri, mengakui ada kelemahan-kelemahan diri, maka untuk bisa melangkah ke solusi ataupun jalan yang akan dilalui, itu tantangannya lebih tinggi. Jadi paling bagus adalah duduk, komunikasi, refleksi diri, baru kita bisa mengarahkan ke solusi. Umumnya seperti itu untuk menangani setiap ya kendala ataupun bisa saja ya masalah yang terjadi tanpa kita rencanakan kan. Seperti itu. Oke, Sir, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Sir, bagaimana peran etika dalam dunia pendidikan? Maksudnya itu kayak menambah, maksudnya serta bagaimana cara guru menanam nilai-nilai etika kepada peserta didik? Oke, baik. Terima kasih ya. Ini sebenarnya pertanyaan cukup kompleks ya. Jadi peran etika itu dalam dunia pendidikan ya. Kalau menurut saya pribadi ya, pada dasarnya pembinaan karakter itu kalau di sekolah saat ini adalah nomor 1. Ya, jadi character building is number 1. Jadi kalau etika itu dikaitkan dengan bagian dari karakter, maka ya etika itu juga adalah prioritas kita. Ya, terkadang kita sangat fokus kepada membina sikap, etika, karakter murid terlebih dahulu sebelum kita berfokus kepada pembinaan ini ya, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan dari sisi kognitifnya, dari sisi psikomotoriknya. Tapi paling penting adalah karakter dulu. Jikalau karakter sudah baik, ya mau melakukan apapun lebih mudah diarahkan. Ya, tapi jikalau karakter etika itu belum baik, akan ada tantangan-tantangan pada saat ya melakukan sesuatu di masa mendatang. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya tadi. Bagaimana guru menanam nilai etika? Oke, baik. Ya, untuk bisa menanamkan nilai etika kepada murid ya, sebenarnya cara yang paling efektif itu adalah guru itu harus bisa menjadi role model. Ya, jadi kalau guru itu sudah menunjukkan sisi etika, baik sebagai manusia, baik sebagai perannya guru, maka murid akan melihat. Dan murid akan menjadikan guru itu sebagai role model atau contoh teladan lah. Ya, sehingga biasanya ya, penerapan etika yang efektif itu adalah harus ada role model. Ya, sama seperti mungkin seorang fans ya, supporter itu dia bisa mengidolakan artis atau sebagainya. Termasuk mungkin gaya hidup artis dan sebagainya sama. Ya, kalau di sekolah harapan kita memang guru itu dituntut untuk menjadi role model. Sehingga murid akan mudah untuk mengikutinya. Ya, terus saja dalam hal ini adalah role model etika. Seperti itu. Baik,
pertanyaan selanjutnya nih, Sir. Apa kegiatan yang dilakukan rutin di Yayasan Wahidin ini untuk mencerminkan kebersamaan? Contohnya terhadap guru, staf, dan siswa-siswa yang ada di sini, Sir. Oke, baik ya. Terkait dengan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan tadi mungkin sudah disampaikan juga ya, yaitu terkait perayaan Hari Besar Keagamaan. Di mana di dalam perayaan Hari Besar ini juga mengundang ya warga sekolah dari agama yang berbeda ya. Kemudian juga ada kegiatan misalkan bakti sosial, ya itu juga adalah kegiatan kebersamaan ya. Kemudian juga ada agenda-agenda kegiatan lain, misalkan setiap tahun kita ada mengadakan namanya Unjuk Prestasi Hari Pendidikan Nasional. Jadi di sana kita juga mengundang orang tua atau perwakilan orang tua untuk turut hadir. Jadi ada guru, staf, orang tua, kemudian juga mitra sekolah, tamu undangan, yaitu satu kebersamaan. Kemudian juga kita ada mengadakan Entrepreneurs Day. Ya, jadi seperti di kampus juga ya. Jadi di Entrepreneurs Day ini ada melibatkan murid SMA, murid SMP, ya, guru-guru pasti, orang tua murid, dan juga mitra-mitra sekolah. Jadi mereka juga ikut di dalam kegiatan Entrepreneurs Day itu. Jadi sebenarnya banyak ya program yang berorientasi kepada kebersamaan. Seperti itu. Terus nih, Sir, apakah aturan di SMA Wahidin mudah dipahami dan dijalankan? Baik ya. Sampai saat ini baik ketentuan maupun aturan ya di Yayasan Perguruan Nasional Dr. Wahidin Surosodo sampai dengan saat ini mudah dipahami dan bisa dijalankan. Ya, yang penting semuanya bergantung kepada niat masing-masing. Ya, artinya kalau memang memiliki niat sebagai pendidik, staf, dan sudah di awal mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan, maka sebenarnya ketentuan-ketentuan ini mudah untuk dipahami dan ya bisa untuk dijalani. Terakhir nih, Sir, pertanyaan terakhir. Saya sebagai kepala sekolah nih, Sir, melihat Gen Z sekarang ini, Sir, kayak kami gini, apa sih, Sir, pesan-pesan yang buat kami ini supaya lebih baiklah ke depannya, Sir? Soalnya biasanya kan kalau Gen Z ini kayak ibaratnya itu udah terdengar keras kepala kan, Sir, sering males-malesan, sering mau cepet aja gitu, Sir. Oke, baik. Ya, oke, terkait dengan ini ya, mungkin satu arah ya, mengingatkan kepada Gen Z ya. Yes. Jadi sebenarnya Gen Z ini adalah generasi yang kreatif sebenarnya. Ya, namun pada dasarnya secara umum ya, Gen Z ini tidak mau terlalu terkekang dengan batasan-batasan, peraturan dan sebagainya. Karena mereka memang pada dasarnya itu terlahir pada ini ya, momentum atau zaman di mana teknologi sudah ada. Atau digital native lah kita sampaikan. Ya, waktu lahir teknologi sudah ada. Ya, untuk itu ya memang mereka lebih ke ini ya, teknologi oriented, kemudian memang pikirannya bisa lebih kreatif dan sebagainya, sehingga bisa saja bagi generasi yang di atasnya menganggap seakan-akan Gen Z itu bisa saja keras kepala, padahal mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Karena lahir pada generasi momentum yang berbeda. Jadi untuk para Gen Z, satu hal yang penting sih, artinya untuk saat ini hasil itu memang paling baik itu diperoleh melalui proses. Ya, jadi untuk Gen Z tidak perlu berpikir ya everything should be instant, everything should be quick. Ya, tidak perlu berpikir segala sesuatu harus instan. Ya, penting sekali Gen Z menjalani proses. Kalau kita menjalani proses, mudah-mudahan pada saat kita mencapai satu puncak sukses, kita akan lebih tahan lama. Daripada kita tanpa melalui satu proses, tiba-tiba kita mencapai puncak. Biasanya itu akan juga segera ini ya, redup kembali istilahnya. Atau turun kembali. Ya, jadi untuk para Gen Z, ya senantiasa belajar, memahami, menjalani yang namanya proses. Karena proses itulah yang akan membuat kamu itu tumbuh lebih kuat. Yang akan membuat tingkat resiliensi kamu, daya tahan kamu tuh jauh lebih dari yang lainnya. Karena kita juga tidak tahu ya tantangan masa depan itu bagaimana. Sekarang segala sesuatu di masa depan tidak pasti. Betul? Betul ya. Namun ya, Gen Z ini adalah generasi yang diprediksi memang bisa menghadapi masa depan. Tapi kan harus punya resiliensi yang kuat. Daya tahan, daya juang
ya harus berproses. Tapi saya yakin, ya adik-adik mahasiswa STM Time ini adalah Gen Z yang paham dengan proses. Buktinya apa? Kuliah. Kuliah itu artinya juga perjuangan melalui proses. Jadi kalau kuliah baik-baik, proses kuliah itu dijalani dengan baik-baik, maka nanti pada akhirnya itu akan berhasil dengan cara masing-masing, berhasil di bidang masing-masing. Ya, jadi semoga adik-adik mahasiswa STM Time bisa menggapai cita-citanya, bisa menggapai harapan dan impian di masa mendatang. Ya, jadi untuk berikutnya jumpa. Ya, sudah ini ya, sukses, sukses, sukses dan sukses ya. Dan ingat kepada alma maternya itu STM Time. Sangat menginspirasi sekali teman-teman ya. Mungkin itu saja sih yang bisa kami wawancari soalnya begitu perfect sekali lah saya. Ya, terima kasih. Mungkin kami akhiri ya saya. Selamat siang dan terima kasih. Oke, baik. Selamat siang. Sukses ya untuk semuanya ya. Oke, baik. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sukses ya. Mungkin ada sesi foto. Boleh, boleh. Silakan. Ya, silakan. Audio Jungle.